Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Gabriel Juan Pranata. Di sini saya akan membahas tentang bab satu dengan judul konsep-konsep dasar pada ekonomi teknik. Definisinya, ekonomi teknik pada dasarnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan bagaimana metode menilai suatu desain teknis yang dirancangkan juga layak ekonomis atau menguntungkan untuk direalisasikan sebagaimana yang terkandung dalam tujuan pada pembahasan bab ini. Lalu ada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam teknik. Kegiatan teknik melibatkan biaya investasi, operasional, dan perawatan jangka panjang. Kebutuhan teknik harus berdasarkan pertimbangan yang matang dan rasional. Kriteria penilaian yang objektif dan rasional, yaitu kriterianya yaitu evaluasi teknis diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat teknis. Lalu yang kedua yaitu keputusan teknis dapat dikonversi menjadi indikator ekonomi seperti analisis cash flow. Lalu konsep-konsep ekonominya yaitu yang pertama konsep kelangkaan dan transaksi ekonomi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas bertentangan dengan keterbatasan sumber daya alam menciptakan kondisi kelangkaan atau scarcity barang atau jasa yang dikatakan langka jika permintaan melebihi ketersediaan, yang menyebabkan individu atau perusahaan bersedia membayar untuk memperolehnya. Proses perpindahan kepemilikan barang dari penjual atau bisa disebut supplier atau produsen ke pembeli atau bisa disebut dengan konsumen atau pedagang disebut transaksi ekonomi. Pelaku yang secara aktif terlibat dalam transaksi ini disebut pelaku ekonomi atau ekonomi entity dan aktivitasnya disebut dengan kegiatan berekonomi. Lalu nilai ekonomi dan prinsip supply and demand. Prinsip ekonomi suatu barang ditentukan oleh hubungan antara supply atau perputaran dan demand adalah permintaan. Jika penawaran tinggi dan permintaan rendah, harga cenderung turun. Sebaliknya, jika penawaran rendah dan permintaan tinggi, harga akan naik. Pedagang memperoleh keuntungan dari perbedaan harga akibat perubahan waktu, tempat, atau kepemilikan. Sedangkan produsen mendapatkan keuntungan melalui perubahan sifat atau bentuk barang dalam proses produksi. Pemahaman terhadap mekanisme supply and demand menjadi kunci bagi pelaku ekonomi untuk memaksimalkan keuntungan. Menurut pada tabel berikut, eh, ketika harga sap- permintaan supply naik, maka harga harga barang itu juga akan naik. Dan ketika eh, demand itu banyak peminatnya, maka jumlahnya akan turun dengan harganya juga yang akan ikut menurun. Lalu selanjutnya yaitu strategi perbaikan kinerja ekonomi perusahaan. Perusahaan dapat melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas siklus ekonomi dan memastikan keberlanjutan keuntungan. Beberapa strategi meliputi perbaikan manajemen keuangan, ROC atau ROC, meningkatkan produktivitas fasilitas produksi atau ROI, serta melakukan investasi baru melalui intensifikasi, diversifikasi atau pengembangan usaha baru. Jika upaya tersebut tidak berhasil dan kondisi usaha terus merugi, langkah terakhir yang dapat diambil adalah menutup perusahaan atau likuidasi. Pemahaman dan pengelolaan siklus ekonomi dengan baik menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam jangka yang panjang. Lalu, ekonomi teknik dalam perancangan dan teknik manufaktur. Kegiatan teknik berfokus pada perbaikan dan perubahan sifat atau bentuk bahan mentah untuk meningkatkan nilai manfaatnya. Aktivitas ini melibatkan proses perancangan yang berawal dari ide untuk mengatasi keterbatasan sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan manusia seperti pembangunan bangunan, kendaraan, dan peralatan kerja. Awalnya, rancangan teknik hanya menitik beratkan pada aspek teknis,
Namun dengan meningkatnya biaya dan keterbatasan sumber daya, para insinyur dituntut menghasilkan rancangan yang lebih efektif, efisien, dan kompetitif. Proses perancangan teknik yang sistematis. Proses perancangan teknik dimulai dari ide atau konsep teknik yang bisa berupa ide baru atau penyempurnaan dari rancangan sebelumnya. Ide ini dituangkan dalam bentuk proposal teknis yang mencakup penjelasan, spesifikasi, dan gambar teknis. Proses proposal tersebut dievaluasi untuk memastikan kelayakan teknisnya, termasuk ketersediaan teknologi dan tenaga ahli. Jika layak secara teknis, dilanjutkan dengan penyusunan proposal ekonomis untuk mengevaluasi biaya, sumber pendanaan, serta daya saing produk di pasar hanya di rancangan yang lolos evaluasi teknis dan ekonomis yang layak direalisasikan. Peran ekonomi teknik dalam pengambilan keputusan. Ekonomi teknik memainkan peran penting dalam me- mengungkap dan menghitung nilai ekonomis dari suatu rencana teknik. Karena penerimaan teknik sering memerlukan investasi besar dan berdampak panjang. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pertimbangan teknis dan ekonomis yang rasional. Oleh karena itu, ekonomi teknik juga dianggap sebagai alat pendukung pengambilan keputusan, decision making support untuk memastikan investasi dan perancangan teknik berjalan secara optimal dan menguntungkan. Lalu selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dalam ekonomi teknik. Pengambilan keputusan yang rasional memerlukan prosedur yang sistematis dan terukur, dimulai dari identifikasi masalah, perumusan tujuan, pengumpulan dan validasi data, hingga penyusunan dan evaluasi modal keputusan. Teknik yang dipilih harus memenuhi kriteria seperti jumlah alternatif yang ideal, contohnya yaitu 2 sampai 10 pilihan, sifat mutuali eksklusif, tidak saling bertumpang tindih, dan exhaustif atau mencakup semua kemungkinan solusi. Selain itu, konsep efisiensi, efektivitas, dan produktivitas menjadi prinsip penting dalam merancang suatu teknik yang optimal untuk memastikan penggunaan sumber daya yang hemat dan tujuan yang tercapai dengan baik. Lalu, apa itu konsep efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi? Efektivitas mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, sementara efisiensi menilai seberapa hemat sumber daya yang digunakan. Produktivitas menggambarkan rasio antara pencapaian tujuan dengan sumber daya yang digunakan. Sedangkan optimalisasi berfokus pada kondisi terbaik dari hubungan yang tidak linear antara input dan output. Rancangan teknik yang baik harus mempertimbangkan ketiga prinsip ini untuk mencapai hasil yang optimal dalam setiap proses produksi dan operasional. Lalu analisis cash flow dalam evaluasi investasi teknik. Cash flow menggambarkan aliran uang masuk atau cash in dan keluar atau cash out yang dalam periode tertentu. Uang masuk biasanya berasal dari penjualan atau manfaat terukur, sementara uang keluar mencakup biaya operasional dan investasi. Evaluasi cash flow bersifat estimasi sehingga dilakukan sebelum investasi dijalankan. Analisis ini mempertimbangkan 4 komponen utama: investasi awal, biaya operasional, biaya tambahan, dan manfaat. Dengan memahami konsep time value of money, perusahaan dapat memastikan apakah suatu investasi layak secara ekonomis sebelum diimplementasikan. Lalu selanjutnya proses pengambilan keputusan. Di sini ada 8 proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu kenali permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, artikan atau definisikan tujuan. Ketiga, kelola dan pilih data yang sesuai. Keempat, identifikasi alternatif yang feasible. Yang kelima, pilih dan tentukan kriteria untuk pertimbangan teknik terbaik. Yang keenam, simulasi dan modelkan korelasi kriteria data dan teknik. Yang ketujuh yaitu ramalkan hasil dari semua teknik. Dan yang terakhir yaitu pilih dan eksekusi teknik yang realistis dan terbaik. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan yaitu ada 4, yaitu pakai standar ukuran yang umum. Contohnya nilai waktu uang, nyatakan segala sesuatu dalam bentuk moneter, dolar atau rupiah.
Estimasi hanya perbedaannya yang pertama yaitu sederhanakan teknik yang dievaluasi dengan mengesampingkan biaya-biaya umum terlebih dahulu. Yang kedua yaitu biaya yang lampau boleh diabaikan. Lalu selanjutnya yaitu evaluasi keputusan yang dapat dipisah secara terpisah. Contohnya keputusan finansial atau investasi. Dan yang terakhir yaitu ambil sudut pandang teknik atau teknik swasta atau teknik-teknik digunakan perancangan ke depan yang umum dibandingkan teknik dengan bingkai waktu yang sama. Barang berwujud atau tangible dan tidak berwujud atau intangible. Barang berwujud ya yaitu barang pribadi seperti properti, eh, barang real atau seperti bangunan tanah. Barang yang tidak berwujud seperti penghargaan dari haki, antara lain paten sederhana, paten biasa, atau hak cipta. Lalu metode depresiasi ada empat, yaitu dengan metode garis lurus, metode keseimbangan menurun, metode jumlah angka tahun, dan metode unit produksi. Sekian penjelasan bab satu dari saya. Jika ada salahnya atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.